Rasulullah meninggal dunia, beliau seperti sahabat yang lainnya sangat bersedih dan berduka cita. Apalagi yang meninggal Rasulullah, meninggal ulama pun kita dikatakan man lam yazan bimautil ulama fahuwa munafikun. Apalagi ini meninggalnya Rasulullah. Dia bersedih berhari-hari sampai akhirnya Bilal bin Rabah memutuskan untuk menghadap kepada Abu Bakar. Apa yang disampaikan oleh Bilal bin Rabah? Wahai Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, mulai hari ini saya berhenti dari muadzin. Mulai hari ini saya tidak akan mengumandangkan adzan lagi. Ditanya sama Abu Bakar, kenapa Bilal? Ingat Bilal, saya tidak akan pernah menurunkan orang yang pernah diangkat oleh Rasulullah. Karena engkau yang mengangkat sebagai tukang adzan adalah Rasulullah, maka saya tidak akan pernah memberhentikanmu wahai Bilal. Bilal menangis, wahai Abu Bakar, saya minta berhenti. Kenapa? Engkau tahu wahai Abu Bakar, setiap kali menjelang waktu adzan saya mendatangi rumah itu, yang saat itu ditunjuk oleh Bilal adalah makamnya Rasulullah. Setiap kali menjelang adzan saya datang ke tempat itu, saya membangunkan Rasulullah atau sebaliknya Rasulullah yang mencari aku. Wahai Rasulullah, sudah saatnya adzan wahai Rasulullah, masuk waktu sholat wahai Rasulullah. Rasulullah bangun dari tempat peraduannya, kemudian menuntun tanganku ke menara itu. Dia membawa tanganku untuk naik ke menara itu. Begitu aku naik ke menara, wajahku menatap wajahnya Rasulullah. Setiap kali saya naik ke atas menara, begitu saya kumandangkan kalimat adzan, mataku bertatapan dengan mata Rasulullah. Dan hari ini aku tidak mampu untuk melakukan itu wahai Abu Bakar. Mendengar jawaban Bilal bin Rabah, akhirnya Abu Bakar mengatakan, kalau memang seperti itu alasanmu wahai Bilal, aku izinkan kamu untuk berhenti menjadi tukang adzan. Akhirnya apa? Setelah memutuskan mundur dari tukang adzan, Bilal bin Rabah memutuskan untuk pergi ke tanah Syam. Pergilah Bilal bin Rabah ke tanah Syam dengan penuh kegalauan. Akhirnya berbulan-bulan Bilal bin Rabah di kota Syam. Sampai satu malam Rasulullah menjumpai Bilal bin Rabah di dalam mimpinya. Ingat, man ro'ani fil manami fasayaroni fil yaqdah. Barang siapa melihatku di mimpi seolah-olah dia melihatku di alam nyata. Mohon maaf, kalau kamu mimpi ketemu Rasulullah, wallah itulah Rasulullah. Tapi kalau kamu hanya mimpi ketemu saya, bisa jadi itu gerandong. Kalau kamu mimpi ketemu Rasulullah, wallah itulah Rasulullah. Apa dikatakan dalam mimpi itu? Rasulullah Muhammad SAW mengatakan kepada Bilal, ya Bilal, mahadal jabal lima lam tazurni ya Bilal. Begitu kerasnya hatimu wahai Bilal, kenapa engkau tidak mengunjungiku? Bermalam-malam Bilal bermimpi ketemu Rasulullah dengan bahasa yang sama. Setiap kali bangun Bilal menangis, meneteskan air matanya. Sampai satu saat tangisan Bilal dilihat oleh keluarganya. Anggota keluarga Bilal bertanya kepada Bilal, ya Bilal, kenapa tangisanmu seperti itu wahai Bilal? Begitu kamu bersedih, apa yang membuat kamu sedih wahai Bilal? Dijawab oleh Bilal bin Rabah, saya takut ditinggalkan oleh Rasulullah. Saya takut Rasulullah tidak membersamaiku. Saya takut Rasulullah tidak mau mengaku aku sebagai umatnya. Ditanya, engkau adalah orang yang dekat dengan Rasulullah, kenapa engkau mengatakan demikian wahai Bilal? Sambil menangis Bilal menjawab, saya bermimpi ketemu Rasulullah. Rasulullah mengatakan kepadaku, mahadal jafa lima lam tazurni ya Bilal. Begitu kerasnya hatimu wahai Bilal, kenapa kamu tidak mengunjungiku? Dijawab oleh anggota keluarga Bilal bin Rabah, itu artinya Rasulullah kangen dengan engkau wahai Bilal. Rasulullah pengen engkau datang kepadanya. Singkat cerita, Bilal bin Rabah memutuskan untuk kembali ke tanah Madinah. Akhirnya dia berangkat ke kota Madinah. Ada yang meriwayatkan naik kuda, ada yang mengatakan naik unta, ada yang mengatakan naik keledai. Bilal bin Rabah pulang. Begitu dipacu kendaraannya tidak berhenti karena saking kangennya dengan Rasulullah Muhammad SAW. Yang ada di otak dan dadanya Bilal bin Rabah hanya Muhammad SAW. Maka dia memacu tunggangannya dengan begitu kencangnya. Begitu masuk ke kota Madinah, melihat Jabal Uhud, mata Bilal bin Rabah menangis karena di tempat itulah dia pernah bersama dengan Rasulullah. Setiap kali melihat gang-gang dan jalan di sudut-sudut kota Madinah, terbayang romantisme dengan Rasulullah. Begitu sampai dekat makam Rasulullah,
dia berjalan merangkak. Begitu Bilal bin Rabah sampai di makamnya Rasulullah, dia jongkok di hadapan makam Rasulullah sambil menangis. Suara tangisannya sudah parau. Kenapa? Karena sepanjang perjalanan dari kota Syam sampai Madinah dia menangis, sehingga sudah tidak tersisa suaranya sedikit pun. Dengan suara parau dia mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ya Habibullah, ya Nabi Allah, saya kangen ya Rasulullah. Akhirnya apa yang terjadi? Begitu Bilal memadu kasih dengan Rasulullah, menangis di hadapan pusara Rasulullah, datanglah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar, Bilal kamu pulang. Iya wahai Abu Bakar. Menangislah si Bilal sejadi-jadinya. Ditanya sama Abu Bakar, kenapa kamu menangis wahai Bilal? Saya takut Rasulullah meninggalkanku wahai umat Abu Bakar. Apa jawaban Abu Bakar? Kenapa kamu mengatakan demikian? Dia datang di dalam mimpiku dan dia mengatakan, alangkah kerasnya wahai hatimu wahai Bilal, kenapa engkau tidak mengunjungiku? Dijawab oleh Abu Bakar As-Siddiq, Bilal, Rasulullah tidak akan pernah meninggalkan umatnya yang pernah menumpahkan air matanya. Rasulullah tidak akan pernah meninggalkanmu karena matamu senantiasa basah dengan tangisan karena kerinduanmu kepada Rasulullah. Akhirnya Bilal bin Rabah tersenyum. Datanglah Umar. Begitu ngobrol santai, Abu Bakar bilang, Bilal, mau nggak kamu mengumandangkan adzan untuk kami? Bilal menjawab, saya nggak mau. Saya belum bisa wahai Abu Bakar. Ketika jawaban ini disampaikan, datanglah dari belakang Bilal bin Rabah, cucunya Rasulullah Muhammad SAW. Sang Hasan memegang tangan kanannya Bilal, si Husain memegang tangan kirinya Bilal. Begitu memegang tangannya, apa dikatakan oleh Hasan? Hei, tukang adzan bapakku datang. Tukang adzan bapakku telah kembali. Dicium oleh Bilal, memandang wajahnya Sayyidina Hasan. Kenapa? Karena wajah yang paling mirip dengan Rasulullah adalah wajahnya Sayyidina Hasan. Dipandang kakinya Sayyidina Husain. Kenapa? Karena kakinya Sayyidina Husain sangat mirip dengan kakinya Rasulullah. Rangkul sama Bilal kemudian menangis. Saat itulah Hasan mengatakan, wahai Bilal, mau nggak engkau adzan untuk kami? Mendengar perintah dari cucu Rasulullah, Bilal tidak bisa menolak. Karena takut kalau menolak permintaan cucunya Rasulullah, dia akan ditinggalkan oleh Rasulullah. Maka dengan langkah gontai, Bilal bin Rabah naik ke menara masjid. Pelan-pelan dia naik, terbayang memori dengan Rasulullah. Dia terbayang ketika tangannya dipegang oleh Rasulullah, kemudian diantarkan ke menara itu. Bilal mulai menangis. Setiap dia naik ke anak tangga, kembali matanya menetes dengan deras sampai akhirnya naik ke menara masjid. Kalimat pertama dia kumandangkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bilal masih mampu untuk melafadzkannya. Kalimat berikutnya, asyhadu an la ilaha illallah. Bilal masih mampu mengumandangkannya sampai kalimat ketiga, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baru sampai kalimat asyhadu anna Muhammadan, Bilal jatuh pingsan. Dia menangis sejadi-jadinya, sehingga kemudian orang-orang bertanya, ada apa dengan Bilal? Di awal adzan orang-orang Madinah mengatakan Bilal telah kembali, sehingga banyak orang Madinah menyangka Rasulullah hidup kembali. Apakah Rasulullah hidup kembali? Kenapa Bilal adzan lagi? Dijawab sama yang lain, Rasulullah tidak kembali, tapi Bilal yang kangen dengan Rasulullah. Begitu Bilal pingsan, akhirnya didatangi oleh orang-orang di kelilingnya. Ditanya, kenapa kamu wahai Bilal? Wahai saudaraku, aku tidak mampu mengucapkan kalimat Muhammad karena begitu rindunya hatiku kepada Rasulullah. Insya Allah. Pertanyaannya hari ini adalah, seberapa rindukah kita dengan Rasulullah? Seberapa cintakah kita dengan Rasulullah? Seberapa jauhkah kita ingin bertemu dengan Rasulullah?
Lho sampean nek ngaji kitab nggih. Sampean wis tau ngaji kitab uku dulu jen. Sampean goleki ja'a rajulun utawa ja'a fulan ila Umar bin Khattab. Rajulun niku Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar niku kepala suku, sugih, gelut menangan, konglomerat. Tapi duwe bojo cerewete mboten umum. Saking cerewete garwane sampai Sayyidina Abu Dzar duwe kepinginan aku wis kurang apa, ganteng, kepala suku, sugih, bondo akeh, ganteng, bojo kok cerewet nih, tak tukar tambah ini. Tapi sadurunge tak tukar tambah, alangkah baiknya saya minta persetujuan Sayyidina Umar bagaimana cara menaklukkan wedok cerewet gini. Mesti Sayyidina Umar ngerti, wong Sayyidina Umar lananging jagat. Ternyata begitu teng daleme Sayyidina Umar sowan jaluk pertimbangan, teng daleme Sayyidina Umar ana wong wedok ngomel. Ternyata Bunyai Atiqah lagi ngomeli Sayyidina Umar. Sayyidina Umar diomeli ya meneng mawon ini. Rampung ngomel dodok lawang, assalamualaikum, salam. Sinten? Kula sinten? Abu Dzar. Nang eneng gawe apa, Kang? Mboten sida padha mawon. Lha niki lho kudu tak critakno lah terus ditakoki. Sampeyan kok meneng mawon to, ya Umar? Sampeyan ora ngamuk. Nesune wong wedok itu biasa. Tidak sebanding dengan perjuangannya menegakkan kehidupan anak-anak saya menjadi besar. Oh ngono to. Ya, ngono. Sayyidina Umar. Lho mulai enak zaman Nabi kok ape dimong. Sampai nek pengen ngerti ya ana men dari zaman Nabi ki wong kucluke pol. Saka desa bodoh. Tapi kepengen lunga haji. Orang ngerti dongane haji. Akhirnya tawaf niku nggegerke Mekah. Sebab tawaf niku dongane ora robana atina. Ning dongane mek ngene tok. Ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim. Lho sak Mekah niku jeng Nabi wonten aliran sesat jeng Nabi. Sesat piye Kang? Lah enten wong gua agak gedhe dhuwur, gondrong ireng. Lho kok tawaf kok ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim. Lah Kanjeng Nabi diwaduli ngoten niku. Nah coba tak tilikane jare. Akhirnya ditiliki tenan kali Nabi. Ana ya Karim, ya Karim, ya Karim. Kanjeng Nabi mikir, iki umate sapa? Sampai akhirnya Kanjeng Nabi mboten kuat nahan. Kanjeng Nabi medhun teng pelataran Ka'bah nirokno. Ya Karim, ya Karim. Kanjeng Nabi melu, ya Karim, ya Karim. Akhirnya ya Karim meloro. Siji Kanjeng, siji sing asli niku wau, siji Nabi. Nah ya Karim sing asli suwe-suwe niku ora kuat ngampet, ngamuk. Sopo nirokno ya Karim, ya Karim. Tenono tak banting engko. Lah kok tenan akhirnya tiang niki bangkel Kanjeng Nabi dicekel cek dibanting bek. Coba sampean bayangno. Lho ngoten niku Kanjeng Nabi bareng dibanting niku karo diduding ngenyek aku kowe ya. Nirokno ya Karim, ya Karim. Awas ya. Tak kandakno karo nabiku, tak kandakno karo kekasihku. Lah Kanjeng Nabi mikir lho kira nabine sapa wong iki? Nabi takok, "Ya Kang, nang nabimu sapa?" Lah kok tiyang niki jawabe Muhammad. Orang ngerti sing dipiting iki Kanjeng Nabi. Lho ngoten niku Kanjeng Nabi sakal nangis guguk terharu karena ono umatnya yang begitu cinta padahal rung tahu Lho akhirnya begitu Kanjeng Nabi dijawab Muhammad, Kanjeng Nabi nangis terharu karena begitu cintanya orang ini padahal rung tahu sampai tangisane Kanjeng Nabi niku guncangke arashe Gusti Allah. Jare Gusti Allah, Jibril medun tiliki lapor nabiku sampai nangis kaya ngono. Bareng ditiliki ternyata Nabi nangis dipiting wong ireng niku.
Malaikat Jibril arep turun tangan arep ngaplok sik Bril aja lho sampean nangis dipiting wong iki ora Bril aku cen dipiting tapi nangisku duduk krana dipiting wong iki mau gegerno sahabatku jarene aliran sesat sebab tawaf ya Karim terus tak tiliki dadakan ya Karim tenan tak tirokno nesu aku dibanting terus aku harap dikandake karo nabine nang aku kan nabi Bril ya tak takoni nang sapa nabimu lho kok jawabe Muhammad nang Muhammad kan aku Bril nang aku begitu jawab Muhammad ngono kan aku ra kuat nahan Bril berarti dhek seneng aku nek rung tau weruh aku kan terharu Bril sakit Bril sakitnya tuh di sini carane kaya ngoten niku nggih bareng ngoten niku ya Allah Kanjeng Nabi wis Muhammad ngaku sampean Kang sampean wis tau petuk Muhammad durung pokoke kowe engko tak kandakno tak seret kowe mrono tak gawa nang Muhammad nabiku kekasihku Kang ora usah ado-ado Kang Muhammad ki aku Muhammad iku panjenengan nangis iki ya Kanjeng Nabi tambah nangis tambah terharu lho niku nabi lah nek kula ya goblok mangkano sing sregep sowan cek lho nabi ngoten niku malah terharu nangis nangis karo bareng nangis karo si ya Karim niki suwe-suwe ngurakut nabi sampai tekan lutute nabi terus kondo jeng nabi ku ngapunten ingkang kathah kula niku dereng panggih panjenengan kula king desa kula bodho jeng Nabi goblok jeng Nabi kula isone mek ya Karim tok donga liya mboten saged kula mangan nggih ya Karim ngising ya Karim ana wong mati ya Karim kesandung ya Karim pancen iso kula nameng ya Karim jeung Nabi napa kula niki iso mlebu swarga iso Kang tambah nangis mbok sesuk jenengan nek teng swarga kula dijak jeung Nabi iya wong kowe seneng aku sesuk kowe tak jak ning swarga dijak jeung Nabi iya nangis karo guyu suwe-suwe joget si ya Karim karo ye matur nuwun Nabi ya bolo iki lah saking senenge malaikat Jibril kondo Kanjeng Nabi Muhammad aja oleh seneng-seneng sik ngono ku to kandhanono masih sesuk mlebu swarga mbok jak dosane tetep tak itung Kang jare malaikat Jibril masih kowe tak jak dosamu ya tetep diitung apa dosa kula diitung kan ngitung mboten napa-napa nek dosa kula diitung mboten wedi nek dosa kula diitung awas Gusti Allah tak jak hitung-hitungan duh kok Gusti Allah pojak hitung-hitungan Kang sak pira gedene dosaku arep tak hitung karo sak pira gedene pengampunane Gusti Allah nek Gusti Allah Maha Pengampun ora mungkin dosa ngene wae kok diitung nek dosa ngene wae diitung ora usah nganggo gelar Maha Pengampun wong Maha Pengampun kok ngene wae diitung Kanjeng Nabi tambah nangis guguk lah ya Karim iki tak kira goblok dadak pinter lu ngono niku lho sampean delok coba carane Nabi mendidik milo akhirnya Masya Allah tidak ada sengketa zaman